Selamat tinggal menantu bodoh tak berguna, enyahlah dari kehidupanku. Ucap ibu mertuaku saat dia mendorong tubuhku ke jurang. Dia pikir aku akan mati. Namun 7 hari kemudian kehancuran menantinya. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pagi itu terasa berbeda. Udara yang biasanya sejuk diisi kehangatan oleh mentari yang baru saja terjaga, namun bagi Naura, ada sedikit embun kesedihan yang menggelayut di hatinya. Hari ini suaminya, Rizky, akan berangkat. Tugas kantor yang tidak bisa dihindari, sebuah proyek besar di luar kota yang akan menahan suaminya di sana selama seminggu penuh. 7 hari. Waktu yang terasa begitu lama bagi Naura yang tidak pernah terbiasa jauh dari Rizky sejak mereka menikah 2 tahun lalu. Di dalam kamar, ia merapikan kemeja terakhir ke dalam koper suaminya, memastikan semua kebutuhan Rizky terpenuhi, mulai dari pakaian, obat-obatan, hingga sepasang kaos kaki hangat kesukaannya. Setiap lipatan kain adalah wujud dari doa dan cintanya, sebuah harapan agar suaminya selalu nyaman dan sehat di perantauan. Rizky keluar dari kamar mandi, aroma sabun yang segar menguar di udara. Ia mendekati Naura dari belakang, melingkarkan lengannya di pinggang sang istri dan meletakkan dagunya di bahu Naura. Ia menatap tumpukan pakaian yang tertata rapi di dalam koper. Semuanya sudah kamu siapkan, sayang. Aku tidak tahu harus bagaimana kalau tidak ada kamu, bisik Rizky lembut di telinga Naura. Naura tersenyum, tangannya mengusap lengan kokoh suaminya. Hanya ini yang bisa aku lakukan untuk memastikan kamu baik-baik saja di sana, Mas. Jaga diri, ya. Jangan lupa makan teratur dan istirahat yang cukup. Pasti, sayang. Kamu juga, ya. Jangan terlalu lelah di rumah, balas Rizky. Ia memutar tubuh Naura agar menghadapnya, menatap dalam mata istrinya yang indah. Ada gurat kekhawatiran di sana, dan Rizky tahu itu bukan hanya karena kepergiannya. Selalu ada bayangan lain di rumah tangga mereka, sebuah bayangan bernama Ibu Lasmi, ibunya. Rizky tahu betul ibunya belum sepenuhnya menerima Naura yang berasal dari keluarga sederhana. Sikapnya selalu dingin, bicaranya seringkali menyakitkan, dan tatapannya selalu penuh selidik. Rizky selalu berada di tengah, mencoba menjadi jembatan, namun seringkali ia hanya merasa tak berdaya. Ia hanya bisa berharap waktu akan meluluhkan hati ibunya. Jangan khawatirkan apapun, ya? Seminggu itu cepat. Nanti aku akan telepon setiap hari. Janji Rizky sambil merapikan anak rambut di dahi Naura. Naura mengangguk, mencoba menelan kembali rasa cemas yang mulai naik ke tenggorokan. Ia percaya pada suaminya, ia sangat mencintainya, dan demi kebahagiaan Rizky, ia akan selalu berusaha bertahan menghadapi sikap ibu mertuanya. Setelah sarapan sederhana yang mereka nikmati berdua, sebuah mobil berhenti di depan gerbang rumah mereka. Naura terkejut melihat siapa yang keluar dari mobil itu. Ibu Lasmi. Tumben sekali ibunya datang sepagi ini, dan tanpa memberitahu terlebih dahulu. Jantung Naura mulai berdebar sedikit lebih kencang, mempersiapkan diri untuk sindiran atau tatapan tidak suka yang mungkin akan ia terima. Namun, yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar dugaan. Ibu Lasmi melangkah masuk dengan senyum lebar di wajahnya. Senyum yang begitu tulus, hingga Naura harus mengerjapkan mata beberapa kali untuk memastikan ia tidak salah lihat. Di tangannya, ada sebuah rantang makanan. Rizky, ibu bawakan bekal untukmu. Ayam goreng kesukaanmu, kata Ibu Lasmi dengan suara yang terdengar begitu ramah. Ia menyerahkan rantang itu kepada Naura. Naura, tolong masukkan ke tasnya Rizky, ya, biar tidak lupa. Naura menerima rantang itu dengan perasaan campur aduk. Ia hanya bisa bergumam, baik, Bu. Rizky, di sisi lain, tampak luar biasa bahagia. Wajahnya berseri-seri melihat pemandangan yang selama ini ia impikan. Ibunya tersenyum pada istrinya. Ini adalah sebuah keajaiban. Ibu, terima kasih banyak. Kenapa repot-repot sekali? Ujar Rizky sambil memeluk ibunya. Tidak ada yang repot untuk anak ibu satu-satunya, balas Ibu Lasmi sambil menepuk-nepuk punggung putranya. Pandangannya kemudian beralih pada Naura yang baru kembali dari dapur. Naura, jaga Rizky baik-baik, ya. Dia itu harta ibu satu-satunya. Dan selama Rizky pergi, jangan sungkan hubungi ibu kalau ada apa-apa. Kata-kata itu, meskipun sederhana, terasa seperti musik di telinga Rizky. Ia menatap Naura dengan penuh arti, seolah berkata, lihat, kan? Ibu mulai menyayangimu. Naura hanya bisa membalas dengan senyum tipis. Hatinya belum bisa sepenuhnya percaya, ada sesuatu yang terasa aneh,
terasa janggal. Kebaikan yang datang begitu tiba-tiba ini terasa seperti sebuah pertunjukan yang dipaksakan. Namun, ia tidak mau merusak momen bahagia suaminya. Ia memilih untuk menyimpan keraguannya sendiri. Waktu perpisahan pun tiba. Rizky menarik kopernya menuju mobil jemputan kantor yang sudah menunggu. Sebelum masuk, ia memeluk ibunya dengan erat. Kemudian, ia berbalik menghadap Naura. Ia menarik istrinya ke dalam pelukan yang hangat dan lama. "Aku pergi dulu, sayang. Aku mencintaimu," bisiknya. "Aku juga mencintaimu, Mas. Hati-hati di jalan," balas Naura, suaranya sedikit bergetar. Rizky melepaskan pelukannya, mencium kening Naura, lalu beralih mencium tangan ibunya sebelum akhirnya masuk ke dalam mobil. Naura dan Ibu Lasmi berdiri berdampingan, melambaikan tangan hingga mobil itu menghilang di tikungan jalan. Hening. Keheningan yang terasa berat dan canggung. Naura masih berdiri di teras, memandangi jalanan yang kini kosong. Momen keajaiban tadi seolah menguap bersamaan dengan hilangnya mobil yang membawa Rizky. Ia merasakan hawa dingin di sampingnya. Ia menoleh. Wajah Ibu Lasmi telah berubah total. Senyum ramah yang tadi terpasang di wajahnya kini lenyap tanpa sisa. Bibirnya terkatup rapat membentuk garis lurus yang kejam. Matanya yang tadi menatap Rizky dengan penuh kasih sayang, kini menatap Naura dengan kilat dingin yang menusuk. Seolah topeng yang ia kenakan tadi telah dilepas begitu pertunjukan selesai. "Jangan berpikir karena aku bersikap baik di depan anakku, artinya aku sudah menerimamu," desis Ibu Lasmi, suaranya rendah dan penuh penekanan. "Itu semua kulakukan hanya agar Rizky bisa pergi dengan tenang." Naura terpaku di tempatnya, kata-kata itu menusuknya seperti belati es. Jadi, semua itu hanya sandiwara. Hatinya yang tadi sempat mekar karena sedikit harapan, kini layu seketika. "Sekarang karena dia sudah pergi, dengarkan aku baik-baik," lanjut Ibu Lasmi, melangkah lebih dekat hingga Naura bisa mencium aroma parfumnya yang mahal dan memabukkan. "Jangan pernah berpikir untuk menguasai anakku dan hartanya. Kau tidak akan pernah pantas untuknya." Setelah melontarkan kata-kata berbisa itu, Ibu Lasmi berbalik, melangkah dengan angkuh menuju mobilnya, dan pergi begitu saja. Meninggalkan Naura yang berdiri mematung di teras rumah, sendirian, dengan hati yang hancur berkeping-keping. Angin pagi yang sejuk kini terasa menusuk tulang. Kepergian Rizky terasa 1000 kali lebih berat dari yang ia bayangkan. Malam harinya, Naura mencoba menyibukkan diri. Ia membersihkan rumah, menata ulang lemari pakaian, melakukan apa saja agar pikirannya tidak terus terfokus pada kesedihan dan perlakuan ibu mertuanya tadi pagi. Ia merindukan Rizky. Ia memandangi ponselnya, berharap suaminya menelepon. Tepat saat itu, layar ponselnya menyala. Bukan nama Rizky yang muncul, melainkan nama ibu mertua. Jantung Naura berdebar kencang. Dengan tangan sedikit gemetar, ia menerima panggilan itu. "Halo, Bu," sapanya hati-hati. "Naura," terdengar suara Ibu Lasmi dari seberang. Anehnya, nada suaranya kembali ramah, persis seperti tadi pagi. "Bagaimana kabarmu? Kamu pasti kesepian di rumah sendirian." Naura bingung dengan perubahan sikap yang drastis ini. "Aku baik-baik saja, Bu. Ibu tahu kamu pasti sedih ditinggal Rizky. Ibu juga khawatir padamu. Makanya, Ibu punya kejutan untukmu besok," lanjut Ibu Lasmi dengan nada riang yang dibuat-buat. "Bersiaplah, kita akan pergi ke suatu tempat untuk menyegarkan pikiran. Kita akan liburan ke puncak, berdua saja. Anggap saja ini waktu untuk ibu dan menantu menjalin ikatan." Tawaran itu terdengar begitu aneh di telinga Naura. Setelah perlakuan dingin tadi pagi, sekarang ia diajak berlibur? Untuk menjalin ikatan? Ini tidak masuk akal. Hatinya dipenuhi kecurigaan. Namun, sebagian kecil dari dirinya, bagian yang masih mendambakan keluarga yang utuh demi Rizky, bertanya-tanya. Mungkinkah ini cara Ibu Lasmi meminta maaf secara tidak langsung? "Tidak usah repot-repot, Bu. Aku di rumah saja," tolak Naura halus. "Tidak ada penolakan, Naura. Ibu sudah siapkan semuanya." Suara Ibu Lasmi menjadi sedikit lebih tegas, kehilangan sedikit keramahannya. "Ini juga demi Rizky. Dia pasti senang kalau tahu kita bisa akur dan pergi liburan bersama. Kamu mau, kan, membuat Rizky senang?" Nama Rizky adalah senjatanya. Dan itu selalu berhasil. Naura terdiam. Ia tidak ingin suaminya khawatir. Jika menuruti kemauan ibunya bisa membuat Rizky tenang di sana, mungkin ia harus melakukannya. "Baiklah, Bu," jawab Naura akhirnya, dengan perasaan pasrah. "Bagus. Besok pagi jam 8, Ibu jemput. Pakai baju yang nyaman," kata Ibu Lasmi.
Panggilan itu terasa lebih seperti sebuah perintah daripada tawaran. Setelah itu, telepon pun ditutup. Naura meletakkan ponselnya di meja. Ruang tengah yang luas terasa semakin senyap dan dingin. Undangan liburan itu tidak memberinya perasaan gembira. Sebaliknya, firasat buruk justru menyelimuti hatinya seperti kabut tebal. Pukul 8 pagi tepat, sebuah sedan hitam mewah berhenti di depan rumah Naura. Ibu Lasmi keluar dari kursi pengemudi, tampak elegan dengan blus sutra berwarna zamrud dan kacamata hitam besar yang menutupi separuh wajahnya. Penampilannya begitu kontras dengan Naura yang hanya mengenakan kaos lengan panjang sederhana dan celana jin, persis seperti yang diperintahkan, pakaian yang nyaman. Ia hanya membawa satu tas ransel kecil berisi beberapa potong pakaian ganti dan perlengkapan pribadi. Sudah siap, Naura? Ayo berangkat, nanti keburu macet. Sapa Ibu Lasmi dengan senyum yang sama seperti kemarin, senyum yang kini Naura tahu adalah sebuah topeng. Naura mengunci pintu rumah dan berjalan menghampiri mobil. Ibu Lasmi membukakan pintu untuknya, sebuah gestur yang lagi-lagi terasa aneh dan tidak biasa. Selama perjalanan, keheningan menyelimuti mereka. Naura lebih banyak memandang keluar jendela, sementara Ibu Lasmi fokus menyetir. Namun, begitu mobil memasuki jalan tol, Ibu Lasmi mulai membuka percakapan. "Rizky sudah menelepon?" tanyanya, memulai dengan topik yang paling aman. "Sudah, Bu. Tadi malam, dia memberitahu sudah sampai dengan selamat," jawab Naura. "Baguslah," kata Ibu Lasmi, "dia itu pekerja keras. Sama seperti almarhum ayahnya. Selalu memikirkan keluarga. Makanya, sebagai istri, kamu harus pintar-pintar mendukungnya. Terutama dalam hal keuangan." Naura merasakan arah percakapan ini mulai membuatnya tidak nyaman. "Aku selalu berusaha mendukungnya semampuku, Bu." Tentu, sahut Ibu Lasmi cepat. "Tapi dukungan bukan hanya soal semangat. Materi juga penting. Kalian harus mulai memikirkan investasi untuk masa depan. Apakah Rizky menabung cukup banyak? Kalian punya aset apa saja?" Pertanyaan itu terlalu langsung, terlalu pribadi. Naura merasa seperti sedang diinterogasi. "Kami punya sedikit tabungan, Bu. Cukup untuk kebutuhan sehari-hari." "Hanya cukup?" Ibu Lasmi tertawa kecil, tawa yang terdengar meremehkan. "Zaman sekarang tidak bisa hanya mengandalkan gaji, Naura. Harus pintar memutar uang. Ibu dengar, tanah peninggalan orang tuamu di desa lokasinya sangat strategis, ya? Katanya akan ada pembangunan jalan tol di dekat sana." Darah Naura berdesir. Bagaimana ibu mertuanya bisa tahu tentang itu? Informasi itu masih sangat baru, bahkan ia dan Rizky baru membahasnya sekilas. Tanah itu adalah satu-satunya harta berharga peninggalan orang tuanya, sebuah kenangan yang tidak ternilai harganya. "Itu hanya rumor, Bu. Belum ada kepastian," jawab Naura mencoba mengelak. "Jangan naif, Naura. Di dunia ini, informasi adalah kunci. Kalau benar, harga tanahmu itu bisa naik berkali-kali lipat. Jangan sampai salah kelola. Kalau kau tidak paham, biar ibu yang bantu." "Ibu punya banyak kenalan pengembang properti," tawar Ibu Lasmi. Nadanya terdengar seperti menawarkan bantuan, namun matanya yang melirik sekilas dari balik kacamata hitam memancarkan kilat keserakahan yang tidak bisa disembunyikan. Naura semakin yakin ada udang di balik batu. Perjalanan ini bukan tentang rekreasi atau menjalin ikatan. Ini tentang sesuatu yang lain. Sesuatu yang berhubungan dengan uang dan harta. Ia hanya menjawab sekenanya, memberikan jawaban-jawaban aman yang tidak mengikat hingga akhirnya Ibu Lasmi tampaknya menyerah dan kembali fokus menyetir. Sisa perjalanan dihabiskan dalam keheningan yang menegangkan. Naura terus berdoa dalam hati agar Rizky segera menelepon, agar ia bisa mendengar suara suaminya yang menenangkan. Setelah menempuh perjalanan selama beberapa jam, mobil mereka berbelok dari jalan utama, memasuki sebuah jalan kecil yang menanjak dan berliku. Pepohonan di kiri dan kanan jalan semakin rapat, menciptakan suasana yang sunyi dan terpencil. Ini bukan jalan menuju kawasan puncak yang ramai dengan hotel dan restoran. Ini jalan menuju suatu tempat yang asing. Akhirnya, mereka tiba di tujuan. Sebuah villa kayu yang besar, berdiri megah di tengah-tengah lahan luas yang dikelilingi hutan pinus. Tidak ada rumah lain di sekitarnya. Tempat itu indah, namun juga terasa mengerikan karena begitu sepi. Angin yang berembus membawa suara desau daun pinus yang terdengar seperti bisikan. "Kita di sini, Bu?" tanya Naura, tidak bisa menyembunyikan nada cemasnya. "Iya, ini villa pribadi teman Ibu. Tenang, kan? Jauh dari keramaian. Ibu butuh ketenangan," jawab Ibu Lasmi sambil mematikan mesin mobil. Mereka turun dan masuk ke dalam villa.
Bagian dalamnya luas dan mewah, namun terasa dingin dan tidak berpenghuni. Debu tipis melapisi beberapa perabotan, menandakan tempat itu sudah lama tidak dikunjungi. Ibu Lasmi meletakkan tasnya di atas meja dan langsung menuju ke dapur untuk membuat teh, bertingkah seolah ia adalah pemilik rumah. Pergilah ke teras belakang, Naura. Pemandangannya bagus sekali. Kamu pasti suka, perintahnya. Naura menurut. Ia membuka pintu kaca besar dan melangkah ke teras kayu yang luas. Dan memang benar, pemandangan di hadapannya sungguh menakjubkan. Hamparan lembah hijau terbentang di bawahnya, dengan barisan pegunungan yang membiru di kejauhan. Namun, keindahan itu tidak mampu menenangkan hatinya. Tepat di ujung teras, hanya dibatasi oleh pagar kayu setinggi pinggang, ada sebuah jurang yang dalam. Sangat dalam. Naura berdiri di sana, memeluk dirinya sendiri menahan dingin. Firasat buruknya semakin menjadi-jadi. Ia merasa seperti seekor mangsa yang sudah masuk ke dalam perangkap. Ia mengeluarkan ponsel dari sakunya, berniat menelepon Rizky dan menceritakan semua kejanggalan ini. Tapi tidak ada sinyal. Sama sekali. Panik mulai menjalari dirinya. Ia berbalik, hendak masuk kembali ke dalam villa, namun langkahnya terhenti. Dari celah pintu kaca yang sedikit terbuka, ia bisa melihat Ibu Lasmi sedang berbicara di telepon. Wajahnya tidak terlihat, karena ia membelakangi teras, tapi Naura bisa mendengar suaranya dengan jelas, terbawa oleh angin. Semua sudah siap, kata Ibu Lasmi dengan suara rendah dan dingin, suara aslinya yang tanpa kepura-puraan. Pastikan tidak ada jejak. Setelah ini, bagianku harus segera kau transfer. Hening sejenak. Naura menahan napas, jantungnya berdegup kencang seolah mau meledak. Jangan khawatir, lanjut Ibu Lasmi lagi, kali ini dengan nada mengejek. Anak itu terlalu bodoh dan buta untuk curiga. Semua akan berjalan sesuai rencana. Tubuh Naura gemetar hebat. Jadi benar. Semua ini adalah sebuah rencana. Sebuah jebakan. Kepanikan yang luar biasa melandanya. Ia harus lari. Ia harus pergi dari tempat ini sekarang juga. Namun, terlambat. Ibu Lasmi tiba-tiba menutup teleponnya dan berbalik. Ia melihat Naura yang berdiri membeku di dekat pintu. Wajah Ibu Lasmi sempat menunjukkan keterkejutan sesaat, sebelum dengan cepat kembali memasang topeng senyum manisnya. Senyum itu kini terlihat begitu mengerikan di mata Naura. Oh, Naura. Tehnya sudah jadi, katanya dengan suara yang dibuat seramah mungkin. Ia melangkah mendekati Naura, senyumnya tidak pernah lepas dari bibirnya. Tapi sebelum itu, ayo, ada pemandangan yang lebih indah di dekat tebing itu. Kita bisa berfoto di sana. Tangan Ibu Lasmi menunjuk ke sebuah titik di ujung halaman villa, sebuah tonjolan tanah yang langsung berbatasan dengan jurang. Tidak ada pagar, tidak ada pembatas. Hanya tanah kosong dan di bawahnya adalah kehampaan. Naura mundur selangkah, menggelengkan kepalanya. Tidak, Bu, aku mau pulang saja. Senyum di wajah Ibu Lasmi memudar. Pulang? Kita baru saja sampai, katanya, nadanya mulai terdengar berbahaya. Ia terus melangkah maju, mempersempit jarak di antara mereka. Jangan jadi anak manja, Naura. Ayo, ikut ibu. Tangan Ibu Lasmi mencengkeram lengan Naura dengan kekuatan yang mengejutkan. Naura mencoba menarik tangannya, tapi cengkeraman itu terlalu kuat. Ia diseret, dipaksa berjalan menuju tepi jurang itu. Rasa takut yang dingin melumpuhkan seluruh tubuhnya. Ia tahu apa yang akan terjadi. Ini adalah akhir hidupnya. Dan pembunuhnya adalah ibu dari pria yang sangat ia cintai. Rasa takut adalah racun yang bekerja cepat. Dalam hitungan detik, ia melumpuhkan logika, mematikan suara, dan membuat seluruh anggota tubuh terasa berat seperti timah. Itulah yang dirasakan Naura saat cengkeraman dingin dan kuat Ibu Lasmi mengunci lengannya. Ia mencoba melawan, menarik tangannya sekuat tenaga. Namun kekuatan ibu mertuanya yang didorong oleh kebencian buta itu jauh lebih besar. Kuku-kuku Ibu Lasmi yang terawat rapi terasa menancap di kulitnya, meninggalkan jejak perih yang nyata. Lepaskan aku, Bu, tolong, lepaskan, pekik Naura, suaranya terdengar parau dan putus asa. Kakinya ia coba tanamkan ke tanah, menciptakan gesekan sia-sia di atas rumputan yang sedikit basah. Ibu Lasmi tidak menggubris. Ia terus menyeret Naura menjauh dari villa, menuju tonjolan tanah lapang di tepi jurang. Wajahnya yang tadi penuh kepura-puraan kini telah berubah menjadi seringai kejam yang mengerikan. Tidak ada lagi sosok ibu yang dihormati, yang ada hanyalah seorang predator yang telah berhasil menjebak mangsanya. Untuk apa aku melepaskanmu? Desis Ibu Lasmi, suaranya dingin dan tajam seperti angin gunung.
Hanya untuk membiarkanmu terus menjadi benalu dalam kehidupan anakku? Menjadi penghalang bagi masa depannya yang cemerlang? Aku tidak sebodoh itu, Naura. Mereka semakin dekat ke tepi. Naura bisa mendengar suara angin yang menderu lebih kencang, seolah menyanyikan lagu kematian untuknya. Ia bisa melihat kerikil-kerikil kecil di dekat kakinya yang longsor dan jatuh ke dalam kehampaan di bawah. Kepalanya pusing, pemandangan lembah hijau yang tadi tampak indah kini terlihat seperti mulut raksasa yang siap menelannya bulat-bulat. Apa salahku, Bu? Apa yang pernah aku lakukan padamu? Tanya Naura, air mata kini membanjiri pipinya. Ia tidak lagi berteriak. Suaranya kini lebih mirip bisikan permohonan. Ibu Lasmi tertawa, sebuah tawa kering tanpa kegembiraan. Salahmu? Salahmu adalah terlahir miskin. Salahmu adalah berani bermimpi bisa masuk ke dalam keluargaku. Salahmu adalah menjadi istri dari anakku, Rizky. Dia terlalu berharga untuk gadis sepertimu. Dia pantas mendapatkan wanita yang sederajat, yang bisa membawa keluarga kami ke tingkat yang lebih tinggi, bukan menantuku yang hanya punya modal cinta murahan dan sepetak tanah warisan. Jadi benar. Tanah itu, semua ini karena keserakahan. Kebenaran itu menghantam Naura lebih keras daripada cengkeraman tangan ibu mertuanya. Semua kebaikan palsu, semua perhatian pura-pura, semuanya adalah bagian dari rencana jahat untuk menyingkirkannya dan merebut satu-satunya peninggalan orang tuanya. Akhirnya mereka tiba di ujung tebing. Ibu Lasmi mendorong Naura dengan kasar, hingga ia terhuyung dan nyaris jatuh. Hanya beberapa senti memisahkan ujung sepatunya dari tepi jurang. Naura gemetar hebat, ia tidak berani melihat ke bawah. Ia hanya bisa menatap wajah Ibu Lasmi yang kini tampak puas melihat ketakutannya. Lihatlah dirimu. Lemah, menyedihkan, dan tidak berguna, cibir Ibu Lasmi. Rizky akan segera melupakanmu. Aku sudah siapkan calon yang jauh lebih baik untuknya. Putri dari rekan bisnisku. Kaya, terhormat, dan tentu saja, tidak kampungan sepertimu. Setelah kau lenyap, aku akan bilang pada Rizky kau terpeleset saat mengambil foto. Dia akan sedih, tentu saja. Tapi kesedihan bisa diobati dengan kemewahan. Dan dengan hartamu yang menjadi miliknya, dan kemudian menjadi milik kami, masa depannya akan sangat terjamin. Setiap kata adalah sayatan di hati Naura. Bukan hanya nyawanya yang akan direnggut, tapi juga nama baiknya, cintanya, dan kenangannya bersama Rizky. Ia akan diingat sebagai istri ceroboh yang mati sia-sia karena sebuah foto. Dan suaminya, pria yang paling ia cintai, akan hidup dalam kebohongan yang dirancang oleh ibunya sendiri. Jangan lakukan ini, Bu. Aku mohon. Lirih Naura. Ibu Lasmi tersenyum sinis. Ia melepaskan cengkeramannya, lalu mengangkat ponselnya. Kau tahu, aku tetap harus membuat cerita ini terlihat nyata. Ia mengarahkan kamera ponselnya ke arah Naura. Ayo, berbaliklah. Pura-pura sedang menikmati pemandangan. Aku akan mengambil fotomu dari belakang. Anggap saja ini kenang-kenangan terakhir darimu. Permintaan itu begitu kejam, begitu tidak berperasaan, hingga Naura merasa perutnya mual. Dipaksa untuk berpose demi kematiannya sendiri. Namun tubuhnya seolah tidak lagi memiliki kekuatan untuk menolak. Dengan langkah gemetar, lunglai, dan pasrah, ia perlahan memutar tubuhnya, membelakangi ibu mertuanya dan menghadap langsung ke arah jurang yang menganga. Angin menerbangkan rambutnya, air mata mengering di pipinya. Ia memejamkan mata, membayangkan wajah Rizky untuk terakhir kalinya. Wajah suaminya saat tersenyum, saat tertawa, saat mengucapkan janji suci di hadapan Tuhan. Maafkan aku, Mas. Aku tidak bisa menepati janjiku untuk menemanimu selamanya. Di belakangnya, ia mendengar suara langkah kaki yang mendekat. Ia tahu inilah saatnya. Jantungnya berhenti berdetak untuk sesaat. Tiba-tiba, sebuah dorongan yang sangat kuat menghantam punggungnya. Tidak ada kesempatan untuk berteriak. Kakinya kehilangan pijakan, tubuhnya terlempar ke depan, ke dalam kehampaan. Saat tubuhnya melayang di udara, satu-satunya suara yang berhasil ia tangkap, terbawa oleh deru angin, adalah bisikan kemenangan yang penuh racun dari ibu mertuanya. Selamat tinggal menantu miskin bodoh tak berguna. Semoga kau sampai di dasar jurang dengan tenang. Dunia berputar. Langit biru dan awan putih berganti dengan dinding tebing bebatuan dan warna hijau pepohonan yang melesat kabur. Udara terasa merenggut napas dari paru-parunya. Rasa takut yang tadi melumpuhkannya kini berganti dengan kepasrahan yang aneh. Ia tidak merasakan apa-apa lagi selain sensasi jatuh yang tiada akhir. Bayangan Rizky kembali muncul di benaknya, begitu jelas, begitu nyata. Ia tersenyum, senyum terakhirnya yang penuh cinta. Lalu, sebuah benturan keras menghantam tubuhnya,
meremukan tulang-tulangnya, dan merenggut kesadarannya. Semuanya menjadi gelap. Kegelapan itu tidak abadi. Ia datang dan pergi seperti ombak. Terkadang, ada secercah cahaya yang menembus, membawa serta serpihan kesadaran. Sebuah suara. Sebuah aroma. Sebuah rasa sakit yang luar biasa. Naura tidak tahu di mana ia berada. Ia tidak tahu apakah ia masih hidup atau sudah mati. Yang ia tahu hanyalah rasa sakit. Seluruh tubuhnya terasa seperti dihantam ribuan palu. Setiap tarikan napas adalah sebuah perjuangan yang menyiksa paru-parunya. Ia mencoba membuka mata, namun kelopaknya terasa begitu berat, seolah dilem dengan perekat terkuat. Ia hanya bisa merasakan. Ia merasakan dirinya terbaring di atas sesuatu yang empuk namun sedikit keras. Ia mencium aroma tanah basah, dedaunan yang membusuk, dan juga aroma lain yang aneh, seperti ramuan obat yang direbus. Hangat. Ada sesuatu yang hangat menyelimuti tubuhnya. Terdengar juga suara kayu yang terbakar, berderak-derak dengan tenang. Di mana ini? Surga tidak mungkin terasa sesakit ini. Neraka tidak mungkin sehangat ini. Perlahan, dengan seluruh sisa tenaga yang ia miliki, Naura berhasil membuka matanya. Pandangannya kabur pada awalnya. Semua yang ia lihat hanyalah siluet-siluet buram. Ia mengerjap beberapa kali, mencoba memfokuskan pandangannya. Sedikit demi sedikit, bentuk-bentuk itu mulai menjadi jelas. Ia berada di sebuah ruangan kecil berdinding kayu. Atapnya terbuat dari jerami dan dedaunan kering. Di sudut ruangan, api menari-nari dengan tenang di dalam sebuah tungku sederhana yang terbuat dari batu. Beberapa ikat tanaman herbal kering tergantung di langit-langit, menyebarkan aroma khasnya ke seluruh ruangan. Ia terbaring di atas sebuah balai-balai bambu yang dialasi tikar pandan dan selimut tebal yang sedikit kasar. Ia mencoba bergerak, namun rasa sakit yang tajam langsung menusuk lengan kanan dan kaki kirinya, membuatnya meringis dan mengurungkan niatnya. Ia melirik ke arah tubuhnya. Lengan kanannya dibalut dengan kain dan bilah-bilah kayu, seperti sebuah penyangga darurat. Pakaiannya telah diganti dengan kemeja longgar yang bersih. Ada banyak perban dari sobekan kain di beberapa bagian tubuhnya yang lain. Tiba-tiba, sebuah bayangan menghalangi cahaya dari pintu yang terbuka. Sesosok lelaki tua melangkah masuk. Rambutnya sudah memutih semua, panjang dan sedikit acak-acakan. Wajahnya dipenuhi kerutan yang dalam, menandakan usia dan kehidupan yang keras. Ia mengenakan pakaian sederhana yang terbuat dari kain kasar. Lelaki itu membawa sebuah mangkuk kayu di tangannya. Melihat Naura sudah membuka mata, lelaki itu sedikit terkejut. Ia berhenti sejenak, lalu berjalan mendekat dengan langkah pelan dan hati-hati, seolah tidak ingin menakuti seekor hewan yang terluka. "Syukurlah kau sudah sadar," kata lelaki itu. Suaranya serak dan berat, namun terdengar menenangkan. Naura ingin bertanya, "Siapa Anda? Di mana aku? Apa yang terjadi?" Namun, tidak ada suara yang keluar dari tenggorokannya yang kering. Ia hanya bisa menatap lelaki tua itu dengan tatapan bingung dan penuh rasa takut. Lelaki tua itu sepertinya mengerti. Ia duduk di sebuah bangku kecil di samping balai-balai. "Jangan takut, nak. Kau aman di sini. Aku menemukanmu di hutan, di dekat dasar jurang. Kau tersangkut di dahan pohon beringin besar. Pohon itu yang menyelamatkan nyawamu." Dasar jurang. Pohon beringin. Kata-kata itu memicu ingatan Naura. Bayangan mengerikan itu kembali menyerbu benaknya. Wajah kejam Ibu Lasmi, dorongan kuat di punggungnya, sensasi jatuh yang mengerikan. Semuanya kembali dengan begitu jelas. Itu bukan mimpi. Itu nyata. Ia benar-benar didorong ke dalam jurang. Dan entah bagaimana, ia selamat. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Lelaki tua itu meletakkan mangkuk kayu di meja kecil. "Namaku Surya. Aku tinggal di sini sendirian," katanya, memperkenalkan diri. "Minumlah ini. Ramuan untuk meredakan nyeri dan demammu." Pak Surya dengan sabar membantu Naura untuk sedikit duduk, menyandarkannya pada dinding kayu. Ia kemudian menyuapkan cairan hangat dari mangkuk itu ke mulut Naura. Rasanya sangat pahit, namun ada kehangatan yang menjalar di tubuhnya setelah menelannya. Hari-hari berikutnya berlalu dalam kabut rasa sakit dan pemulihan. Pak Surya merawatnya dengan telaten. Ia mengganti perbannya setiap hari, membersihkan lukanya dengan air rebusan daun sirih, dan memberinya minum ramuan pahit serta makan bubur encer. Ia tidak banyak bicara, namun kehadirannya memberikan rasa aman yang aneh bagi Naura. Di gubuk kecil yang terpencil di dasar jurang itu, jauh dari peradaban, Naura justru menemukan seorang penyelamat yang tulus. Dalam demamnya, Naura sering mengigau. Ia akan berteriak, menangis, dan memanggil-manggil nama Rizky. Ia akan kembali merasakan dorongan itu,
kembali mendengar kata-kata terakhir Ibu Lasmi yang berbisa. Setiap kali itu terjadi, Pak Surya akan duduk di sampingnya, mengompres dahinya dengan kain basah, dan menggumamkan kata-kata yang menenangkan hingga Naura kembali tertidur. Setelah hampir seminggu, kondisinya mulai membaik. Demamnya turun, dan rasa sakit di tubuhnya sudah jauh berkurang meskipun masih terasa ngilu. Ia sudah bisa duduk sendiri, bahkan mencoba berbicara meskipun suaranya masih lemah. Suatu sore, saat Pak Surya sedang merapikan tanaman obat di luar gubuk, Naura mendengar sebuah suara. Suara statis yang diselingi oleh suara manusia dari sebuah radio transistor tua yang diletakkan di atas meja. Itu adalah satu-satunya alat elektronik di gubuk itu. Naura menajamkan pendengarannya. Terdengar suara seorang penyiar berita. Tim SAR gabungan secara resmi telah menghentikan proses pencarian korban yang diduga jatuh ke jurang di kawasan Puncak 7 hari yang lalu. Pencarian yang tidak membuahkan hasil ini membuat pihak berwenang menyimpulkan bahwa korban, yang diidentifikasi bernama Naura, kemungkinan besar tidak dapat diselamatkan. Jantung Naura serasa berhenti berdetak. Namanya disebut. Ia dinyatakan hilang dan tidak dapat diselamatkan. Artinya, ia dianggap sudah mati. Penyiar itu melanjutkan. Sang suami, pengusaha muda bernama Rizky, dilaporkan sangat terpukul dan mengalami duka yang mendalam atas tragedi yang menimpa istrinya ini. Pihak keluarga juga menyampaikan bahwa mereka telah mengikhlaskan kepergian almarhumah dan akan segera menggelar acara tahlilan. Tahlilan. Sebuah acara doa untuk orang yang sudah meninggal. Tubuh Naura menjadi dingin. Jadi, inilah yang terjadi di dunia luar. Sebuah sandiwara besar sedang dimainkan. Ibu Lasmi berhasil dengan rencananya. Ia berhasil membunuh Naura di mata semua orang. Suaminya, Rizky, sedang berduka atas kematiannya. Dan pembunuhnya, wanita kejam itu, mungkin sedang berdiri di samping Rizky, memasang wajah sedih dan memberinya pelukan penghiburan. Kenyataan itu menghantamnya dengan kekuatan yang jauh lebih dahsyat daripada benturan tubuhnya saat jatuh ke jurang. Ini bukan hanya tentang bertahan hidup. Ini tentang kebenaran yang telah dikubur hidup-hidup. Rasa sakit di tubuhnya seolah lenyap, digantikan oleh sebuah perasaan baru yang membakar di dalam dadanya. Bukan lagi kepasrahan. Bukan lagi kesedihan. Melainkan amarah dan sebuah tekad yang membara. Ia tidak mati. Dan ia akan memastikan wanita yang mendorongnya ke jurang itu akan membayar semua perbuatannya. Jauh dari gubuk terpencil di dasar jurang, di sebuah apartemen mewah di tengah kota, Ibu Lasmi baru saja menutup pintu di belakangnya. Ia bersandar sejenak di pintu yang kokoh itu, memejamkan mata. Udara di sekelilingnya terasa berbeda. Tidak ada lagi angin gunung yang dingin atau aroma tanah yang basah. Yang ada hanyalah keheningan steril dari pendingin ruangan dan aroma parfum mahal yang menempel di pakaiannya. Ia menarik napas dalam-dalam, mengeluarkannya perlahan. Misi telah selesai. Beban di pundaknya telah disingkirkan dan dibuang ke dasar jurang. Sekarang, saatnya untuk babak selanjutnya. Pertunjukan terbesar dalam hidupnya. Ia berjalan ke arah cermin besar yang tergantung di dinding ruang tamunya. Ia menatap pantulan dirinya. Wajahnya tenang, matanya dingin, bibirnya membentuk senyum tipis yang penuh kemenangan. Tidak ada jejak penyesalan, tidak ada setitik pun rasa bersalah. Yang ada hanyalah kepuasan. Ia kemudian mulai mengubah ekspresinya. Senyum itu perlahan memudar, digantikan oleh gurat kekhawatiran. Sudut bibirnya ia tarik ke bawah. Matanya ia paksa untuk terlihat sayu dan penuh duka. Ia berlatih. Mengambil napas yang terputus-putus, seolah sedang menahan isak tangis. Beberapa kali ia mencobanya hingga ia puas dengan hasilnya. Wajah seorang ibu mertua yang patah hati. Sempurna. Dengan tangan yang sengaja dibuat sedikit gemetar, ia mengambil ponselnya. Ia mencari satu nama di kontaknya, Rizky. Anaknya. Tangga terakhir menuju semua yang ia inginkan. Jantungnya berdebar, bukan karena gugup, tapi karena antisipasi. Ia menekan tombol panggil. Di sebuah kamar hotel yang berjarak ratusan kilometer jauhnya, Rizky baru saja selesai menelepon Naura beberapa jam yang lalu. Ia masih bisa merasakan kehangatan suara istrinya. Ia tersenyum menatap foto Naura di layar ponselnya, sebelum kembali fokus pada laptopnya. Tiba-tiba, ponselnya berdering lagi. Nama, ibu, tertera di layar. Rizky tersenyum, mengira ibunya menelepon untuk menanyakan kabarnya. Halo, Bu, sapanya riang. Hening sejenak di seberang sana. Yang terdengar hanyalah suara isak tangis yang tertahan. Seketika, perasaan riang Rizky lenyap, digantikan oleh firasat buruk yang mencengkeram hatinya. Ibu, ada apa? Kenapa ibu menangis? Tanyanya, suaranya kini dipenuhi kepanikan.
Rizky, anakku. Suara Ibu Lasmi terdengar parau, pecah oleh tangisan buaya yang telah ia latih dengan baik. Kamu harus kuat, nak. Kamu harus kuat. Kuat kenapa, Bu? Ada apa? Naura baik-baik saja, kan? Desak Rizky, jantungnya berdebar begitu kencang hingga terasa sakit. Naura? Rizky? Naura? Ibu Lasmi sengaja menggantung kalimatnya, membiarkan keheningan menambah kengerian di benak putranya. Tadi kami di puncak di tepi tebing dia mau mengambil foto, tapi dia terpeleset. Nak, dia jatuh ke dalam jurang. Dunia Rizky berhenti berputar. Suara di sekelilingnya mendadak hilang. Yang terdengar hanyalah deru darah di telinganya dan kata-kata terakhir ibunya yang terus terngiang. Terpeleset. Jatuh. Jurang. Itu tidak mungkin. Itu tidak masuk akal. Naura adalah wanita yang sangat hati-hati. Tidak. Bisik Rizky. Ibu bohong. Kan? Ini tidak lucu. Bu, ini tidak mungkin. Suaranya mulai meninggi, berubah menjadi teriakan. Di mana Naura? Berikan teleponnya pada Naura sekarang. Maafkan ibu, nak. Ibu sudah berusaha menolongnya. Ibu mencoba meraih tangannya. Tapi ibu tidak berhasil. Dia hilang. Rizky. Naura hilang. Tangis Ibu Lasmi pecah menjadi raungan histeris yang dibuat-buat. Ponsel terlepas dari genggaman Rizky, jatuh ke lantai dengan suara berdebam. Ia mencengkeram kepalanya, rambutnya, menariknya dengan frustrasi. Teriakan yang keluar dari mulutnya bukan lagi teriakan manusia, melainkan raungan seekor hewan yang terluka. Raungan yang penuh dengan rasa sakit, penyangkalan, dan keputusasaan. Rekan kerjanya yang mendengar keributan itu segera masuk ke kamarnya dan menemukan Rizky yang sudah membabi buta, menghancurkan apa saja yang bisa ia raih. Vas bunga pecah, lampu meja terlempar, laptopnya terhempas ke dinding. Dunianya hancur. Separuh jiwanya telah direnggut paksa. Perjalanan pulang adalah sebuah siksaan panjang dalam kabut duka. Rizky tidak ingat banyak. Ia hanya ingat duduk di pesawat, menatap kosong keluar jendela, dengan air mata yang terus mengalir tanpa henti. Saat tiba di bandara, ibunya sudah menunggu. Berpakaian serba hitam, wajahnya sembab dan matanya bengkak. Ia langsung memeluk Rizky, membiarkan putranya menangis di bahunya. Sabar, nak, ini semua cobaan dari Tuhan. Bisik Ibu Lasmi, tangannya mengelus punggung Rizky dengan gerakan yang menenangkan, namun hatinya bersorak dalam kemenangan. Rumah mereka terasa asing dan dingin. Setiap sudutnya meneriakkan nama Naura. Aroma parfum istrinya masih samar-samar tercium di kamar mereka. Buku yang sedang dibacanya masih tergeletak di atas nakas, lengkap dengan pembatas halaman. Rizky ambruk di atas tempat tidur, memeluk bantal yang biasa digunakan Naura, mencoba mencari sisa-sisa kehangatan istrinya di sana, namun yang ia temukan hanyalah kehampaan yang dingin. Hari-hari berikutnya, Rizky seperti mayat hidup. Ia tidak makan, tidak tidur, hanya duduk termenung di dalam kamar, memandangi foto-foto pernikahannya. Ibu Lasmi mengambil alih segalanya. Ia yang berbicara pada polisi, menceritakan kembali kisah fiktifnya dengan air mata yang meyakinkan. Ia yang berkoordinasi dengan tim SAR, setiap hari berpura-pura menelepon untuk menanyakan perkembangan dengan suara penuh harap. Padahal dalam hatinya ia berdoa agar jasad Naura tidak pernah ditemukan. Di tengah kesedihan putranya yang tak berdaya, Ibu Lasmi mulai menjalankan agenda tersembunyinya. Dengan dalih ingin membereskan barang-barang Naura agar Rizky tidak terus-menerus sedih, ia mulai menggeledah barang-barang pribadi menantunya itu. Ia membuka laci, lemari, memeriksa setiap tumpukan dokumen. Ia mencari satu hal. Sesuatu yang pernah Naura sebutkan secara sambil lalu, jauh sebelum ia merencanakan semua ini. Pada malam kelima, saat Rizky akhirnya tertidur lelap setelah dipaksa meminum obat penenang dosis ringan yang dicampurkan ke dalam tehnya, Ibu Lasmi melancarkan aksinya. Ia masuk ke dalam ruang kerja kecil di sudut rumah, tempat Naura biasa menyimpan dokumen-dokumen pentingnya. Ia tahu Rizky tidak pernah peduli dengan urusan administrasi seperti ini, semuanya selalu diurus oleh Naura. Dengan kunci duplikat yang diam-diam ia buat sebulan yang lalu, ia membuka laci meja kerja Naura yang terkunci. Matanya dengan cepat memindai tumpukan map. Map tagihan, map asuransi, map ijazah. Bukan itu yang ia cari. Jarinya terus bergerak, hingga ia menemukan sebuah map tebal berwarna biru tua. Di depannya tidak ada tulisan apa-apa. Dengan jantung yang sedikit berdebar karena antisipasi, ia membukanya. Dan di sanalah benda itu berada. Selembar kertas berharga yang menjadi alasan utama dari semua kejahatan ini. Sertifikat hak milik atas sebidang tanah luas di desa kelahiran Naura.
Tanah warisan yang nilainya akan segera meroket. Ibu Lasmi mengangkat sertifikat itu, membawanya ke dekat cahaya lampu meja. Matanya menyusuri setiap kata, setiap angka yang tertera di sana. Ia tidak bisa menahan senyumnya lagi. Senyum yang lebar, puas, dan penuh kemenangan. Ia berhasil. Semua rintangan telah disingkirkan. Ia menoleh ke arah pintu, memastikan Rizky masih tertidur di kamarnya. Suasana rumah begitu sunyi, hanya diisi oleh suara napas putranya yang teratur. Di dalam kesunyian itu, Ibu Lasmi memeluk sertifikat itu ke dadanya, seolah memeluk sebuah piala. Dasar bodoh, bisiknya pada arwah Naura yang ia yakini sudah hancur di dasar jurang. Kau pikir aku tidak tahu kalau tanah warisan orang tuamu akan jadi proyek besar? Semua ini sekarang milik anakku. Ia berhenti sejenak, lalu meralat kalimatnya dengan tawa kecil yang nyaris tak terdengar. Dan tentu saja, milikku. Sementara Ibu Lasmi merayakan kemenangannya di atas panggung sandiwara yang ia ciptakan, di dasar lembah, Naura justru menemukan kekuatan baru dari reruntuhan hidupnya. Berita dari radio itu telah mengubah segalanya. Duka dan keputusasaannya telah mengkristal menjadi amarah yang dingin dan tekad yang membara. Ia tidak akan membiarkan Ibu Lasmi menang. Ia tidak akan membiarkan namanya dikenang sebagai korban yang malang. Ia akan kembali. Dan ia akan merebut kembali semua yang telah dirampas darinya. Setelah tenaganya cukup pulih, Naura menceritakan segalanya kepada Pak Surya. Ia menceritakan dari awal, tentang pernikahan bahagianya dengan Rizky, tentang sikap dingin Ibu Lasmi yang tak pernah berubah, tentang kebaikan palsu sebelum Rizky berangkat, tentang perjalanan menuju villa, percakapan telepon yang ia dengar, hingga detik-detik mengerikan saat ia didorong dari tepi jurang. Ia mengulang kata-kata terakhir yang diucapkan ibu mertuanya, kata-kata yang terpatri selamanya dalam ingatannya. Selama Naura bercerita, Pak Surya hanya diam mendengarkan. Wajahnya yang keriput tidak menunjukkan ekspresi, namun matanya yang bijaksana menatap Naura dengan penuh perhatian. Ketika Naura selesai, gubuk itu menjadi hening. Hanya suara api di tungku yang terdengar. Jadi, wanita itu adalah Lasmi, ujar Pak Surya akhirnya. Ia menyebut nama ibu mertua Naura tanpa embel-embel, ibu, seolah nama itu meninggalkan rasa pahit di lidahnya. Naura mengangguk. Bapak kenal dengannya? Pak Surya tidak langsung menjawab. Ia bangkit dari tempat duduknya, berjalan menuju tungku dan menambahkan beberapa potong kayu bakar. Api kembali berkobar, menerangi wajahnya yang kini tampak mengeras, dipenuhi oleh bayangan dari masa lalu yang kelam. Kenal? Pak Surya tertawa pelan, sebuah tawa getir. Aku lebih dari sekadar kenal, Nak. Aku adalah salah satu orang yang hidupnya dihancurkan oleh wanita itu. Naura menatapnya dengan bingung. Pak Surya kembali duduk. Tatapannya menerawang jauh, seolah menembus dinding kayu gubuk itu dan kembali ke masa puluhan tahun yang lalu. Dulu, aku tidak tinggal di sini. Aku bekerja di kota, mulainya. Aku bekerja untuk seorang pria yang sangat baik, jujur, dan bijaksana. Namanya Suryo Wijoyo. Jantung Naura berdetak kencang. Suryo Wijoyo. Itu adalah nama almarhum ayah Rizky. Aku bukan sekadar karyawan biasa, lanjut Pak Surya. Aku adalah asisten pribadinya, orang kepercayaannya. Aku sudah mengabdi padanya sejak ia pertama kali merintis usahanya dari nol. Aku tahu semua tentangnya, tentang keluarganya, termasuk tentang istrinya, Lasmi. Pak Surya berhenti sejenak, menarik napas dalam. Pak Suryo adalah pria yang baik, tapi mungkin sedikit naif dalam urusan cinta. Ia sangat mencintai Lasmi. Ia memberikan semua yang wanita itu inginkan. Kemewahan, perhiasan, kedudukan sosial. Tapi bagi Lasmi, semua itu tidak pernah cukup. Ia serakah. Ambisinya tidak terbatas. Ia tidak hanya menginginkan harta suaminya, ia menginginkan kendali penuh. Seiring berjalannya waktu, aku melihat perubahan pada diri Lasmi. Ia menjadi semakin manipulatif. Ia mulai menyingkirkan orang-orang lama yang setia pada Pak Suryo, termasuk aku. Ia memfitnah kami satu persatu, menciptakan drama, agar suaminya hanya percaya padanya. Dan puncaknya terjadi beberapa minggu sebelum Pak Suryo meninggal. Naura menahan napas, mendengarkan dengan saksama. Saat itu, Pak Suryo secara tidak sengaja menemukan bukti. Bukti bahwa Lasmi telah diam-diam mengalirkan dana perusahaan dalam jumlah besar ke beberapa rekening rahasia atas namanya sendiri. Malam itu, aku tidak akan pernah lupa. Aku mendengar mereka bertengkar hebat di ruang kerja. Pak Suryo sangat marah dan kecewa. Ia bilang pada Lasmi bahwa ia akan menceraikannya dan melaporkannya ke polisi. Lasmi hanya diam, tapi aku melihat tatapan matanya.
Tatapan yang sama seperti yang mungkin kau lihat sebelum ia mendorongmu. Tubuh Naura merinding. Keesokan harinya, lanjut Pak Surya dengan suara bergetar, Pak Suryo memanggilku. Ia tampak sangat kalut. Ia bilang padaku, Surya, aku dalam bahaya. Aku takut pada istriku sendiri. Ia berencana pergi ke pengacaranya hari itu juga. Tapi, ia tidak pernah sampai. Siang harinya, kami mendapat kabar mobilnya mengalami kecelakaan tunggal di jalan tol. Remblong. Ia meninggal di tempat. Polisi menyatakan itu murni kecelakaan. Tapi aku tahu, itu bukan kecelakaan. Aku yakin Lasmi ada di baliknya. Tapi aku tidak punya bukti. Seminggu setelah pemakaman, Lasmi mengambil alih semuanya. Dan hal pertama yang ia lakukan adalah memecatku. Ia menuduhku menggelapkan uang, sebuah tuduhan palsu untuk menyingkirkanku selamanya. Ia mengancam akan menghancurkan keluargaku jika aku berani buka mulut. Aku tidak punya pilihan. Aku membawa istri dan anakku pergi jauh, memulai hidup baru. Hingga akhirnya takdir membawaku untuk tinggal menyendiri di gubuk ini setelah istriku meninggal. Cerita itu begitu mengerikan, begitu sesuai dengan apa yang Naura alami. Pola kejahatan Ibu Lasmi selalu sama, menyingkirkan siapa saja yang menghalangi jalannya menuju harta dan kekuasaan. Aku turut berduka, Pak, ucap Naura lirih. Pak Surya mengangguk pelan. Keadilan mungkin tidak pernah datang untukku. Tapi mungkin, ia datang untukmu, Nak, dan melalui dirimu, mungkin arwah Pak Suryo juga bisa tenang. Tapi bagaimana caranya? Pak, ini hanya cerita. Perkataan saya melawan citra seorang ibu terhormat yang sedang berduka. Tidak akan ada yang percaya, kata Naura putus asa. Kau butuh bukti, kata Pak Surya. Matanya tiba-tiba berkilat. Ia bangkit dan berjalan menuju sudut gubuk yang gelap. Ia menyingkirkan tumpukan kayu bakar, lalu mengangkat sebilah papan lantai yang tampak longgar. Dari lubang di bawah lantai itu, ia mengeluarkan sebuah peti kayu kecil yang sudah kusam dan berdebu. Ia meletakkan peti itu di depan Naura dan membukanya. Isinya bukan perhiasan atau uang, melainkan sebuah buku bersampul kulit berwarna coklat tua. Buku itu tampak sudah sangat tua. Sebelum aku diusir, aku berhasil menyelamatkan satu hal, kata Pak Surya sambil menyerahkan buku itu kepada Naura. Ini adalah buku catatan pribadi almarhum Pak Suryo. Ia selalu menulis di sini. Aku menyimpannya selama ini, berharap suatu hari nanti bisa memberikannya pada orang yang tepat. Dengan tangan gemetar, Naura menerima buku itu. Ia membukanya perlahan. Halaman-halamannya sudah menguning, dipenuhi tulisan tangan yang rapi. Ia membaca sekilas. Isinya tentang bisnis, ide-ide, dan juga keluh kesah tentang keluarganya. Hingga ia sampai pada halaman-halaman terakhir. Tulisan tangan di sana tampak lebih kacau, seperti ditulis dalam keadaan terburu-buru dan penuh emosi. Ia membaca tentang kekecewaan Pak Suryo pada istrinya, tentang penemuannya mengenai rekening rahasia. Lalu, ia tiba di halaman paling akhir. Entry terakhir. Hanya beberapa kalimat yang ditulis dengan tinta yang sedikit meluber, seolah penulisnya sedang menangis. Lasmi menjadi semakin serakah. Aku takut pada wanita yang kunikahi. Jika sesuatu terjadi padaku, Rizky harus tahu yang sebenarnya. Bukti ada di rekening atas nama. Kalimat itu terputus. Bagian sudut kanan bawah halaman itu tampak seperti sengaja disobek, menghilangkan nama penting itu. Hati Naura mencelos. Namun, Pak Surya menunjuk pada sebuah baris di bawahnya. Sebuah deretan angka dan kode yang ditulis dengan pensil, nyaris tak terlihat. Pak Suryo sempat menunjukkannya padaku. Bisik Pak Surya. Itu bukan nomor rekening. Itu adalah kode transaksi dan sandi untuk sebuah brankas simpanan di bank tua. Aku tidak pernah bisa membukanya. Tapi mungkin, sebagai menantunya, kau bisa. Naura menatap deretan angka itu, lalu kembali menatap Pak Surya. Ini dia. Ini bukan hanya firasat atau cerita masa lalu. Ini adalah bukti nyata. Kunci untuk membuka semua kebusukan Ibu Lasmi. Di tangannya, ia tidak hanya memegang buku catatan tua. Ia memegang sebuah bom waktu. Dan ia tahu persis di mana dan kapan ia akan meledakkannya. Buku catatan bersampul kulit itu terasa berat di tangan Naura, lebih berat dari bobot fisiknya. Benda itu bukan lagi sekadar kumpulan kertas tua, melainkan sebuah wasiat, sebuah teriakan minta tolong dari masa lalu yang terbungkam. Setiap kalimat yang ditulis oleh almarhum ayah mertuanya adalah amunisi. Setiap keluh kesahnya tentang Lasmi adalah paku untuk peti mati kebohongan wanita itu. Tekad Naura yang tadinya hanya bara api, kini telah disiram bensin, berkobar menjadi api pembalasan yang tidak akan bisa dipadamkan. Hari ke-6 sejak ia didorong ke jurang.
Kondisi fisiknya sudah jauh lebih baik. Berkat perawatan telaten Pak Surya, luka-lukanya mulai mengering. Tulang lengannya yang retak masih harus disanggah, dan setiap kali ia berjalan, ada rasa ngilu yang menusuk di pergelangan kakinya, pengingat permanen akan pengkhianatan yang ia alami. Namun, rasa sakit fisik itu tidak ada apa-apanya dibandingkan kekuatan yang kini ia rasakan di dalam jiwanya. Ia bukan lagi Naura yang lemah dan pasrah. Jurang itu tidak membunuhnya. Sebaliknya, ia telah melahirkan kembali Naura yang baru. Aku tidak bisa hanya muncul begitu saja, Pak, kata Naura pada Pak Surya sore itu. Mereka duduk di depan gubuk, membiarkan sisa sinar matahari sore menghangatkan mereka. Dia akan memutarbalikkan fakta. Dia akan bilang aku gila, atau membuat cerita bohong lainnya. Aku harus melakukannya di saat yang tepat, di depan banyak orang, di mana dia tidak bisa lari atau mengelak. Pak Surya mengangguk perlahan, matanya yang bijaksana menatap Naura dengan penuh penghargaan. Acara tahlilan hari ke-7, gumamnya. Itu adalah panggung terbesarnya. Di sanalah dia akan menampilkan sandiwara terbaiknya sebagai ibu mertua yang berduka. Momen yang sempurna untuk merobek topengnya. Tepat, sahut Naura. Matanya berkilat. Tapi aku butuh bantuan. Aku butuh seseorang di luar sana yang bisa kupercaya, yang bisa mempersiapkan segalanya sebelum aku datang. Pikirannya langsung tertuju pada satu orang. Pak Tirtayasa, seorang pengacara tua yang merupakan sahabat baik almarhum ayahnya. Pak Tirtayasa sudah seperti paman baginya. Beliau adalah orang yang jujur, tegas, dan yang paling penting, ia tahu betapa tulusnya keluarga Naura dan tidak akan mudah termakan oleh citra keluarga terhormat Ibu Lasmi. Masalahnya adalah, bagaimana cara menghubunginya? Di dasar lembah itu, mereka sepenuhnya terisolasi dari dunia luar. Kita harus keluar dari sini, Pak. Tapi jalan utama pasti diawasi, kata Naura. Ada jalan lain, jawab Pak Surya. Sebuah jalan setapak tua yang dulu digunakan para pencari kayu. Jalannya sulit dan terjal, tapi akan membawa kita ke perkampungan di seberang bukit. Di sana ada seorang kepala desa yang berutang budi padaku. Kita bisa memakai teleponnya. Rencana pun disusun. Mereka akan berangkat keesokan paginya, tepat di hari ke-7. Mereka harus bergerak cepat. Malam itu, Naura hampir tidak bisa tidur. Adrenalin dan antisipasi membuatnya terus terjaga. Ia memeluk buku catatan itu erat-erat, seolah sedang memeluk kekuatan dari dua orang yang telah dizalimi oleh wanita yang sama. Sementara itu, di rumah besar yang kini terasa hampa, suasana duka terasa begitu pekat dan menyesakan. Hari ke-7. Menurut kepercayaan, ini adalah puncak dari masa berkabung. Karpet tebal telah digelar di seluruh ruang tengah, persiapan untuk acara tahlilan nanti malam. Karangan bunga duka cita terus berdatangan, memenuhi teras dengan aroma melati dan anyelir yang menyengat, aroma yang bagi Rizky kini berbau seperti kematian. Rizky sendiri adalah pusat dari kegelapan itu. Ia duduk di tepi tempat tidur, di kamar yang dulu ia bagi bersama Naura. Ia tidak berganti pakaian sejak kemarin. Wajahnya tirus, matanya cekung dan kosong, janggut tipis mulai tumbuh di dagunya. Ia memegang sehelai syal sutra milik Naura, menghirup aromanya yang masih tersisa, mencoba berpegang pada satu-satunya hal nyata dari istrinya yang telah tiada. Pikirannya terus memutar kenangan. Saat pertama kali mereka bertemu, saat ia melamar Naura di bawah hujan, saat Naura tersenyum bahagia di hari pernikahan mereka. Setiap kenangan adalah sebuah belati yang mengiris hatinya. Ibunya, Lasmi, beberapa kali masuk ke kamar. Membawakan makanan yang tak tersentuh, minuman yang mendingin. Ia akan duduk di samping Rizky, mengelus punggungnya, dan membisikkan kata-kata penghiburan. Ikhlaskan, nak. Naura sudah tenang di sana. Kamu tidak boleh terus seperti ini. Nanti kamu sakit. Ucapnya dengan suara lembut yang penuh kepalsuan. Rizky tidak menjawab. Baginya, semua itu hanyalah suara bising. Bagaimana ia bisa ikhlas? Bagaimana ia bisa tenang saat separuh jiwanya telah direnggut? Ia merasa bersalah. Sangat bersalah. Seandainya ia tidak pergi, seandainya ia menemani Naura, semua ini mungkin tidak akan terjadi. Siang harinya, beberapa tamu mulai berdatangan lebih awal. Mereka adalah teman-teman sosialita Ibu Lasmi. Di antara mereka, ada seorang wanita parubaya yang sangat modis bersama putrinya yang bernama Clarissa. Ibu Lasmi menyambut mereka dengan pelukan hangat yang dramatis. Terima kasih sudah datang, Jeng. Dukungan kalian sangat berarti di saat seperti ini, kata Ibu Lasmi dengan mata yang berkaca-kaca. Clarissa, gadis cantik dengan pakaian mahal dan riasan sempurna, mendekati Rizky yang dipaksa ibunya untuk keluar dari kamar. Mas Rizky, aku turut berduka cita. Ya,
katanya dengan nada suara yang ia anggap paling lembut. Mas harus kuat. Kalau butuh teman bicara, jangan sungkan hubungi aku. Rizky hanya menatapnya dengan pandangan kosong, menggumamkan terima kasih, lalu kembali ke dunianya sendiri. Ia sama sekali tidak peduli. Perhatian Clarissa terasa begitu dangkal dan tidak pada tempatnya. Namun, Ibu Lasmi menatap interaksi itu dengan senyum tipis yang tersembunyi. Benih sudah ditanam. Hanya tinggal menunggu waktu yang tepat untuk menyiramnya. Di sisi lain Pulau Jawa, pada saat yang hampir bersamaan, Naura dan Pak Surya akhirnya tiba di perkampungan kecil setelah menempuh perjalanan berat selama berjam-jam. Kepala desa di sana menyambut Pak Surya seperti keluarga. Tanpa banyak bertanya, ia mempersilakan Naura menggunakan satu-satunya telepon di desa itu. Dengan jari gemetar, Naura menekan nomor kantor Pak Tirtayasa. Jantungnya berdebar kencang. Doa terucap dalam hatinya, semoga pengacara itu ada di tempat. Panggilan itu tersambung. Kantor Hukum Tirtayasa Rekan. Selamat siang, terdengar suara seorang sekretaris. Selamat siang, saya ingin bicara dengan Bapak Tirtayasa. Ini sangat penting. Tolong katakan, ini dari Naura. Hening sejenak. Lalu terdengar suara yang lebih berat dan berwibawa. Naura? Ini Paman Tirta. Naura siapa ini? Ini aku, Paman. Naura? Putri almarhum Pak Hendra, jawab Naura, suaranya tercekat oleh emosi. Tidak mungkin. Suara di seberang terdengar terkejut. Naura, tapi bukankah kau? Aku masih hidup, Paman, potong Naura cepat. Aku tidak punya banyak waktu. Aku adalah korban percobaan pembunuhan. Pelakunya adalah ibu mertuaku sendiri, Lasmi. Aku butuh bantuan Paman. Aku mohon, jangan katakan pada siapapun aku menelepon. Keheningan yang panjang menyusul. Pak Tirtayasa adalah seorang pengacara berpengalaman yang sudah menangani ribuan kasus. Ia bisa membedakan kebohongan dari kebenaran hanya dari intonasi suara. Dan dalam suara Naura, ia mendengar kebenaran yang mengerikan. Di mana kau sekarang? Nak? Apa yang kau butuhkan? Tanya Pak Tirtayasa, nadanya kini berubah serius dan protektif. Naura menceritakan garis besarnya dengan cepat. Tentang jurang, tentang Pak Surya, dan yang terpenting, tentang buku catatan ayah Rizky. Mendengar itu, Pak Tirtayasa tahu ini bukan lagi sekadar kasus percobaan pembunuhan, tapi sebuah konspirasi besar yang sudah berlangsung puluhan tahun. Dengarkan Paman baik-baik, Naura, kata Pak Tirtayasa. Jangan bergerak dari sana. Tetap bersama Pak Surya. Paman akan mengirim orang yang paling Paman percaya untuk menjemputmu. Malam ini, kita akan selesaikan semuanya. Sore harinya, sebuah mobil jeep hitam tiba di perkampungan. Seorang pria tegap turun dan menyebutkan sebuah kata sandi yang telah disepakati oleh Naura dan Pak Tirtayasa. Naura berpamitan dengan Pak Surya, sebuah perpisahan yang mengharukan. Ia memeluk lelaki tua yang telah menyelamatkan hidupnya itu. Bapak adalah malaikat pelindungku, bisik Naura. Kau adalah keadilan yang tertunda, nak. Pergilah. Selesaikan apa yang sudah dimulai oleh ayah mertuamu, balas Pak Surya. Ia menyerahkan sebuah bungkusan berisi pakaian ganti yang bersih, meskipun sederhana. Ia juga menyerahkan buku catatan itu pada Naura. Perjalanan kembali ke kota terasa seperti perjalanan menuju medan perang. Naura duduk diam di kursi belakang, memeluk buku catatan itu. Wajahnya pucat, tapi matanya menyala-nyala. Saat mobil memasuki gerbang kota, lampu-lampu jalanan yang gemerlap tampak seperti ribuan mata yang akan menjadi saksi. Mobil itu tidak menuju ke rumahnya, melainkan berhenti di sebuah jalan kecil yang gelap, beberapa blok dari sana, sesuai instruksi Pak Tirtayasa. Dari kejauhan, Naura bisa melihat rumahnya. Terang benderang. Banyak mobil terparkir di depannya. Terdengar sayup-sayup lantunan ayat suci dan doa. Tahlilan untuknya. Panggung sandiwara Ibu Lasmi sedang mencapai puncaknya. Kita tunggu di sini sampai pengacara Anda memberi sinyal, kata pria itu. Naura mengangguk. Ia memejamkan mata, mengumpulkan seluruh kekuatannya. Sebentar lagi tirai akan terbuka, dan hantu yang mereka doakan akan kembali dari kematian untuk menuntut keadilan. Di dalam rumah, suasana hikmat bercampur duka menyelimuti setiap sudut ruangan. Puluhan tamu, terdiri dari kerabat, rekan kerja, dan tetangga, duduk bersila di atas karpet, mengikuti lantunan doa dengan khusyuk. Asap dupa dan aroma bunga melati menciptakan suasana yang sakral sekaligus menyesakan. Rizky duduk di barisan paling depan, diapit oleh beberapa kerabat pria. Tubuhnya ada di sana, namun jiwanya melayang entah kemana. Tatapannya kosong,
bibirnya hanya bergerak mengikuti doa secara mekanis, tanpa arti. Ibu Lasmi, sang ratu drama, duduk di antara para tamu wanita. Ia mengenakan gamis dan kerudung serba hitam yang membuatnya tampak begitu saleh dan berduka. Sesekali ia mengangkat ujung kerudungnya untuk menyeka mata yang sebenarnya tidak basah. Gerakannya begitu anggun dan meyakinkan hingga membuat para tamu wanita lain menatapnya dengan penuh simpati. Ia adalah potret sempurna dari seorang ibu dan ibu mertua yang tabah menghadapi cobaan terberat dalam hidupnya. Setelah sesi doa selesai, seorang ustadz memberikan tausiah singkat tentang keikhlasan dan takdir. Kemudian, seperti yang sudah direncanakan, Ibu Lasmi bangkit berdiri. Ia berjalan perlahan ke depan, mengambil mikrofon yang sudah disiapkan. Seluruh mata kini tertuju padanya. Inilah panggungnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulainya, suaranya sengaja dibuat sedikit serak dan bergetar. Pertama-tama, saya atas nama keluarga, terutama atas nama putra saya, Rizky, ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Kehadiran Anda semua di sini, doa-doa yang Anda panjatkan, sungguh memberikan kekuatan bagi kami di saat yang begitu berat ini. Ia berhenti sejenak, mengambil napas panjang seolah menahan tangis. Seperti yang kita semua tahu, kami baru saja kehilangan sosok yang sangat kami cintai. Menantu saya, Naura. Saat menyebut nama Naura, suaranya pecah. Ia terisak. Beberapa tamu wanita ikut meneteskan air mata, tersentuh oleh pemandangan itu. Rizky yang mendengar nama istrinya disebut, tersentak dari lamunannya. Hatinya kembali perih. Bagi saya, Naura bukan sekadar menantu. Lanjut Ibu Lasmi setelah berhasil menenangkan diri. Saya sudah menganggapnya seperti putri saya sendiri. Dia adalah gadis yang baik, tulus, dan penuh cinta. Kehadirannya membawa warna baru dalam hidup putra saya, dan juga hidup saya. Saya tidak akan pernah bisa memaafkan diri saya sendiri. Saya ada di sana saat kejadian itu. Saya melihatnya, seandainya saja tangan saya lebih panjang untuk menggapainya, seandainya saja saya lebih kuat untuk menariknya. Air mata buayanya kini mengalir deras, membasahi pipinya. Tapi mungkin ini sudah takdir dari Yang Maha Kuasa. Kita hanya bisa mengikhlaskan. Yang bisa saya lakukan sekarang hanyalah menjaga putra saya satu-satunya, menjaga kenangan indah tentang Naura, dan berdoa. Ibu Lasmi mengangkat wajahnya, menatap ke langit-langit dengan ekspresi paling suci yang bisa ia buat. Ia mengangkat kedua tangannya seolah sedang berdoa. Semoga arwahmu tenang di sana, Naura. Tepat saat kalimat terakhir itu terucap, sebuah kejadian aneh terjadi. Pintu utama rumah yang tadi tertutup rapat, tiba-tiba terbuka dengan keras, seolah didorong oleh angin yang sangat kencang. Hawa dingin yang tidak biasa langsung menyusup masuk, membuat beberapa tamu bergidik. Beberapa lilin yang menyala di sudut ruangan tertiup padam. Dan kemudian, plak, seluruh lampu di rumah padam seketika. Ruangan menjadi gelap gulita. Terdengar pekikan kaget dan bisik-bisik panik dari para tamu. Listriknya mati. Mati lampu, ya. Tenang, bapak-bapak, ibu-ibu. Mungkin hanya korsleting biasa, teriak salah seorang kerabat mencoba menenangkan. Beberapa detik kemudian, lampu darurat yang terpasang di beberapa titik menyala secara otomatis. Cahayanya tidak terang, hanya temaram, menciptakan bayangan-bayangan panjang dan aneh di seluruh ruangan. Namun, cahaya itu cukup untuk menerangi sosok yang kini berdiri di ambang pintu utama yang terbuka. Seorang wanita. Ia berdiri diam, rambutnya sedikit acak-acakan, wajahnya pucat. Lengan kanannya digendong kain, dan cara berdirinya menunjukkan ia menahan sakit di salah satu kakinya. Semua orang yang melihatnya terpaku di tempat. Napas mereka seolah tertahan di tenggorokan. Mereka mengenalinya. Mereka semua mengenalinya. Wajah itu adalah wajah yang sama dengan yang ada di foto besar yang dipajang di dekat karangan bunga duka. Waktu seolah berhenti. Keheningan yang tercipta begitu total, begitu pekat, hingga suara detak jantung pun seolah bisa terdengar. Di tengah keheningan itu, Rizky perlahan mengangkat kepalanya. Matanya yang sayu menangkap sosok di pintu. Awalnya, ia mengira itu hanya halusinasi. Otaknya yang lelah karena duka pasti sedang mempermainkannya. Ia mengerjapkan mata, berharap bayangan itu hilang. Tapi bayangan itu tetap di sana. Begitu nyata. Naura? Sebuah bisikan lirih, nyaris tak terdengar, keluar dari bibir Rizky yang kering. Bisikan yang dipenuhi ketidakpercayaan, kebingungan, dan sebersit harapan yang begitu rapuh hingga terasa menyakitkan. Ibu Lasmi, yang masih berdiri di depan, mematung. Wajahnya yang tadi basah oleh air mata palsu, kini mengering seketika.
Warna di wajahnya menghilang, berganti menjadi pucat pasi seperti mayat. Matanya melebar, dipenuhi kengerian yang tak terlukiskan. Topengnya hancur berkeping-keping. Ini tidak mungkin. Hantu tidak nyata. Tapi sosok di depannya itu nyata. Bernapas. Menatap lurus ke arahnya. Sosok itu, Naura, mulai melangkah masuk. Perlahan, satu demi satu. Setiap langkahnya terdengar begitu jelas di ruangan yang sunyi senyap. Para tamu yang duduk di lantai secara refleks menggeser tubuh mereka, memberinya jalan seolah ia adalah seorang ratu atau makhluk gaib yang tak boleh disentuh. Langkahnya tertatih, tapi tatapannya lurus dan tajam. Ia melewati Rizky yang masih membeku, seolah suaminya itu tidak ada di sana. Tujuannya hanya satu. Ia berhenti tepat 1 meter di depan Ibu Lasmi, wanita yang masih gemetar hebat, tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Naura menatap dalam-dalam mata ibu mertuanya, mata yang sama dengan yang ia lihat sesaat sebelum didorong ke jurang. Lalu, dengan suara yang dingin, jernih, dan menggema di seluruh ruangan, ia mengucapkan kalimat pertamanya. Saya sudah sampai di dasar jurang dengan tenang, Bu. Sekarang, saya datang untuk menjemput karma ibu. Kalimat yang diucapkan Naura menggantung di udara yang beku, tajam dan dingin seperti pecahan es. Karma. Kata itu, yang diucapkan dengan begitu tenang oleh seorang wanita yang seharusnya sudah mati, memiliki kekuatan yang lebih dahsyat dari ledakan bom. Untuk beberapa detik yang terasa seperti selamanya, tidak ada yang bergerak, tidak ada yang bernapas. Para tamu yang tadi duduk bersimpati kini menatap bolak-balik antara Naura dan Ibu Lasmi, mata mereka dipenuhi kengerian, kebingungan, dan rasa penasaran yang tak tertahankan. Sandiwara duka cita yang khusyuk ini telah berubah menjadi panggung interogasi yang paling aneh dan mengerikan. Ibu Lasmi adalah yang pertama kali pulih dari kelumpuhan syok. Naluri predatornya yang terancam mengambil alih. Wajah pucatnya kini memerah karena campuran antara rasa takut dan amarah yang meledak-ledak. Ia harus merebut kembali kendali. Ia harus menghancurkan ancaman ini sebelum semua orang mulai percaya. Siapa kau? Beraninya kau datang ke sini dan mengacaukan acara doa untuk menantuku. Teriaknya, suaranya melengking tinggi, memecah keheningan yang mencekam. Ia menunjuk Naura dengan jari gemetar. Wanita gila. Kau pasti orang suruhan yang ingin memanfaatkan situasi ini untuk memeras kami. Keamanan. Satpam. Cepat usir wanita ini dari sini. Beberapa kerabat pria mulai bangkit, ragu-ragu. Mereka bingung. Sosok itu memang sangat mirip dengan Naura, tapi klaim Ibu Lasmi yang begitu keras membuat mereka bimbang. Mungkinkah ini benar-benar seorang penipu? Namun, Naura tidak gentar. Ia bahkan tidak melirik para pria yang mulai mendekat. Matanya tetap terkunci pada Ibu Lasmi. Anda tidak perlu memanggil keamanan, Bu, katanya dengan nada yang sama dinginnya. Karena saya datang bukan untuk meminta-minta. Saya datang untuk menagih utang nyawa. Rizky, yang sejak tadi membeku, akhirnya berhasil menggerakkan kakinya. Ia berjalan terhuyung-huyung mendekati Naura, matanya menelusuri setiap jengkal wajah istrinya. Wajah ini, mata ini, bibir ini. Semua miliknya. Semua adalah Nauranya. Tapi bagaimana? Naura, benarkah ini kau? Bisiknya, tangannya terulur, ingin menyentuh, ingin memastikan bahwa sosok di depannya bukanlah hantu atau ilusi. Tapi, bagaimana bisa? Ibu bilang kau. Ibumu bilang aku terpeleset saat mengambil foto, kan? Potong Naura, tatapannya kini beralih sejenak pada Rizky, tatapan yang dipenuhi luka dan kekecewaan. Tanyakan padanya, Mas. Tanyakan di mana foto terakhirku itu. Tanyakan juga padanya, apakah orang yang terpeleset akan didorong sekuat tenaga dari belakang. Pertanyaan itu menghantam Rizky seperti sambaran petir. Ia menoleh pada ibunya, mencari jawaban. Ibu Lasmi tampak panik. Jangan dengarkan dia, Rizky. Dia mengigau. Dia hanya berusaha mengadu domba kita. Kalau begitu, biarkan saya menyegarkan ingatan ibu. Lanjut Naura, suaranya kini sedikit meninggi, cukup untuk didengar oleh semua orang di ruangan itu. Sebelum mendorong saya, ibu berbisik di telinga saya. Ibu bilang, selama tinggal menantu miskin bodoh tak berguna, semoga kau sampai di dasar jurang dengan tenang. Apakah orang gila bisa mengingat kalimat itu dengan begitu persis? Bu Lasmi? Dek! Jantung Ibu Lasmi serasa berhenti berdetak. Kalimat itu. Kalimat kemenangannya. Bagaimana ia bisa tahu? Tidak ada saksi lain di sana. Detil yang begitu spesifik itu, membuat beberapa tamu yang tadinya ragu mulai menatap Ibu Lasmi dengan penuh kecurigaan. Seorang penipu tidak mungkin mengetahui detil se-ekstrem itu. Pembohong. Kau pembohong. Jerit Ibu Lasmi,
kini benar-benar kehilangan kendali. Ia maju seolah ingin menerkam Naura, namun Rizky menahannya. "Cukup, Bu," kata Rizky, suaranya bergetar. Kebingungan di dalam dirinya berperang hebat dengan secercah kebenaran mengerikan yang mulai merayap masuk ke dalam hatinya. Tepat di tengah kekacauan itu, dua sosok pria melangkah masuk melewati pintu utama yang masih terbuka. Yang satu adalah seorang pria tua berwibawa dengan setelan jas rapi, Pak Tirtayasa. Dan yang satu lagi adalah seorang lelaki tua dengan pakaian sederhana dan wajah yang tampak keras oleh tempaan waktu, Pak Surya. Kehadiran mereka langsung mengubah dinamika ruangan. Pak Tirtayasa berjalan dengan tenang ke sisi Naura. "Mohon perhatiannya, Bapak dan Ibu sekalian," katanya dengan suara yang berat dan penuh otoritas. "Nama saya Tirtayasa, saya adalah penasihat hukum dari Nona Naura. Klien saya ada di sini malam ini bukan untuk membuat keributan, melainkan untuk mengungkap sebuah kejahatan." Ibu Lasmi menatap Pak Tirtayasa dengan ngeri. Ia mengenal pengacara itu. Sahabat lama keluarga almarhum suami Naura. Tamatlah riwayatnya. "Kejahatan apa?" "Wanita ini yang melakukan kejahatan dengan mengaku-aku sebagai orang yang sudah meninggal," bantah Ibu Lasmi, masih berusaha melawan. "Kalau begitu, biarkan klien saya menceritakan kronologinya," balas Pak Tirtayasa dengan tenang. Ia memberikan isyarat pada Naura. Di hadapan semua orang, di bawah tatapan puluhan pasang mata, Naura menceritakan segalanya. Suaranya tegar, tanpa isak tangis. Setiap kata diucapkannya dengan jelas dan runtut. Ia menceritakan tentang sandiwara di pagi hari keberangkatan Rizky, perjalanan ke villa terpencil, informasi tentang tanah warisannya yang diungkit, percakapan telepon yang ia dengar, hingga detik-detik ia diseret ke tepi jurang dan didorong. Ceritanya begitu detail, begitu hidup, hingga para tamu seolah bisa ikut merasakan kengeriannya. Setiap kalimat yang keluar dari mulut Naura adalah paku yang menancap di pembelaan diri Ibu Lasmi. Wanita itu hanya bisa menggelengkan kepala dengan panik, bergumam, "Bohong, semua itu bohong," namun tidak ada lagi yang memperhatikannya. Setelah Naura selesai, Pak Surya melangkah maju. "Dan kejahatan wanita itu tidak berhenti di situ," katanya dengan suara serak. Ia menceritakan siapa dirinya, bagaimana ia mengabdi pada almarhum ayah Rizky, dan bagaimana ia difitnah dan diusir oleh Ibu Lasmi karena mengetahui rahasia kelamnya. Ia menceritakan tentang pertengkaran hebat antara Ibu Lasmi dan suaminya, dan tentang kecelakaan aneh yang terjadi keesokan harinya. Cerita itu menyambungkan sebuah benang merah yang mengerikan. Para tamu mulai berbisik-bisik. Citra Ibu Lasmi yang agung dan terhormat kini telah retak, memperlihatkan sosok monster di baliknya. Rizky, yang mendengar semua itu, merasa tanah di bawah kakinya runtuh. Ayahnya meninggal bukan karena kecelakaan? Ibunya adalah seorang pembunuh? Kepalanya pusing, dunianya jungkir balik. Ia menatap ibunya, wanita yang selama ini ia puja, yang selalu ia bela. Kini ia melihatnya dengan mata yang berbeda. Ia melihat kebohongan, keserakahan, dan kejahatan yang tak terhingga. "Ini semua fitnah. Mana buktinya?" teriak Ibu Lasmi, mencoba kartu terakhirnya. Hanya omong kosong dari seorang wanita gila dan seorang mantan pegawai yang sakit hati. Naura menatap ibu mertuanya dengan tatapan kasihan. "Anda ingin bukti, Bu?" Ia melangkah maju, tangannya masuk ke dalam tas selempang sederhana yang ia bawa. Ia mengeluarkan sebuah benda. Buku catatan bersampul kulit yang sudah usang. "Anda mungkin tidak mengenali buku ini, Bu. Tapi saya yakin, Mas Rizky mungkin pernah melihatnya," kata Naura sambil menyerahkan buku itu kepada suaminya. Rizky menerima buku itu dengan tangan gemetar. Ia mengenalinya. Buku catatan ayahnya. Dulu saat kecil, ia sering melihat ayahnya menulis di buku itu. Ia membukanya, mengenali tulisan tangan ayahnya yang khas. Ia membacanya dengan cepat, halaman demi halaman, hingga ia sampai pada entry terakhir. Lasmi menjadi semakin serakah. "Aku takut pada wanita yang kunikahi. Jika sesuatu terjadi padaku, Rizky harus tahu yang sebenarnya." Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya tumpah. Bukan air mata duka untuk istrinya yang hilang, melainkan air mata penyesalan dan amarah untuk ayahnya yang telah dikhianati, dan untuk dirinya sendiri yang telah hidup dalam kebohongan seumur hidupnya. Ia jatuh berlutut, tubuhnya terguncang oleh isak tangis yang begitu hebat. Buku itu terlepas dari tangannya, jatuh terbuka di lantai. Semua topeng telah terbuka. Semua tembok kebohongan telah runtuh. Ibu Lasmi kini berdiri sendirian di tengah ruangan, ditelanjangi oleh kebenarannya sendiri. Wajahnya pucat pasi, matanya liar mencari jalan keluar yang tidak ada. Tepat pada saat itulah, suara sirine polisi terdengar dari kejauhan. Awalnya sayup-sayup,
Namun semakin lama semakin jelas, semakin dekat. Pak Tirtayasa telah mempersiapkan segalanya. Panggung sandiwara ini akan ditutup oleh penegak hukum yang sesungguhnya. Wajah Ibu Lasmi berubah dari panik menjadi putus asa. Ia menatap Rizky yang masih menangis di lantai, lalu pada Naura yang berdiri tegak menatapnya tanpa gentar. Ia kalah. Kalah telak. Ketika beberapa petugas polisi berseragam masuk ke dalam rumah, tidak ada lagi perlawanan. Ibu Lasmi hanya bisa berdiri mematung saat salah satu petugas membacakan hak-haknya dan memborgol tangannya di belakang punggung. Rizky, tolong ibu, nak. Jeritnya saat digiring keluar, mencoba menggunakan kartu terakhirnya, kartu sebagai seorang ibu. Jangan percaya mereka. Ibu tidak bersalah. Ibu melakukan semua ini untukmu, nak, untukmu. Namun Rizky tidak menoleh. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak menoleh saat ibunya memanggil. Ia hanya terus menangis di lantai, meratapi reruntuhan hidupnya yang disebabkan oleh wanita yang telah melahirkannya. Penangkapan Ibu Lasmi di tengah-tengah acara tahlilan untuk korban yang ternyata masih hidup adalah sebuah klimaks yang begitu dramatis, begitu nyata, hingga membuat seluruh tamu yang hadir merasa seperti sedang menonton sebuah film thriller. Setelah mobil polisi yang membawa Ibu Lasmi pergi menghilang di kegelapan malam, keheningan yang canggung menyelimuti rumah itu. Satu persatu, para tamu mulai pamit undur diri. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Wajah mereka dipenuhi campuran antara rasa ngeri, kasihan pada Rizky, dan kekaguman pada Naura. Mereka pergi dengan membawa sebuah cerita yang akan mereka ingat seumur hidup. Ketika tamu terakhir telah pergi dan pintu utama ditutup, hanya tersisa mereka bertiga di ruang tengah yang berantakan, Naura, Rizky, dan Pak Tirtayasa. Rumah yang tadinya penuh sesak kini terasa begitu luas dan kosong. Karpet untuk tahlilan, sisa makanan, dan karangan bunga duka cita menjadi saksi bisu dari drama yang baru saja terjadi. Rizky perlahan bangkit dari lantai. Wajahnya basah oleh air mata, matanya merah dan bengkak. Ia menatap Naura, istrinya yang telah kembali dari kematian. Perasaan yang berkecamuk di dalam dirinya begitu rumit. Ada kelegaan yang luar biasa karena Naura masih hidup. Namun ada juga rasa bersalah yang menghancurkan karena ia telah gagal melindunginya, karena ia telah begitu buta terhadap sifat asli ibunya. Ia melangkah mendekati Naura. Setiap langkah terasa begitu berat. Ia ingin memeluknya, mendekapnya erat-erat dan tidak pernah melepaskannya lagi. Namun, ia melihat tatapan di mata Naura. Tatapan itu bukan lagi tatapan cinta yang hangat seperti dulu. Ada ketegaran di sana, ada kekuatan, tapi juga ada jarak yang terasa begitu jauh. Tepat di hadapan Naura, Rizky kembali menjatuhkan dirinya, bersujud di kaki istrinya. Maafkan aku, Naura, maafkan aku. Isaknya, suaranya parau. Aku bodoh, aku buta, aku gagal menjadi suamimu. Aku gagal melindungimu dari ibuku sendiri. Aku tidak pantas untukmu, maafkan aku. Tangisannya begitu pilu, begitu tulus, hingga membuat siapapun yang mendengarnya akan ikut merasakan sakitnya. Ia tidak hanya menangisi Naura, ia menangisi ayahnya, menangisi kepercayaannya yang hancur, dan menangisi seluruh hidupnya yang ternyata dibangun di atas pondasi kebohongan. Naura menatap suaminya yang bersujud di kakinya. Sebagian kecil dari hatinya merasa iba. Ia tahu Rizky juga korban. Korban dari manipulasi ibunya sejak kecil. Namun, luka yang ditinggalkan terlalu dalam untuk bisa disembuhkan hanya dengan permintaan maaf. Pengkhianatan itu, meskipun tidak dilakukan langsung oleh Rizky, terjadi karena kenaifannya. Dengan tenang, Naura membungkuk dan memegang bahu Rizky, memintanya untuk berdiri. Berdirilah, Mas. Jangan seperti ini. Rizky bangkit, namun ia tidak berani menatap mata Naura. Aku akan melakukan apa saja untuk menebus kesalahanku, Naura. Apa saja. Naura menarik napas dalam. Aku tahu kamu tidak bersalah secara langsung, Mas. Tapi aku juga tidak bisa berpura-pura semua baik-baik saja. Aku butuh waktu. Waktu untuk menyembuhkan lukaku, dan waktu untuk menemukan diriku kembali. Pak Tirtayasa, yang sejak tadi hanya mengamati, melangkah maju. Naura benar, Rizky. Proses hukum ibumu akan panjang dan melelahkan. Kalian berdua butuh ruang untuk berpikir jernih. Beberapa bulan berlalu. Kehidupan terus berjalan, namun dengan arah yang sama sekali baru. Kasus Ibu Lasmi menjadi berita besar. Persidangan mengungkap semua kejahatannya, baik percobaan pembunuhan terhadap Naura maupun keterlibatannya dalam kematian suaminya bertahun-tahun yang lalu. Dengan kesaksian kuat dari Naura dan Pak Surya, serta bukti tak terbantahkan dari buku catatan dan berangkas simpanan di bank yang akhirnya berhasil dibuka, Ibu Lasmi tidak bisa mengelak.
Ia divonis hukuman penjara seumur hidup. Di hari pembacaan vonis, ia tidak lagi menangis atau berteriak. Ia hanya duduk diam dengan tatapan kosong, monster yang akhirnya kehabisan topeng untuk dipakai. Selama proses hukum itu, Rizky menunjukkan penyesalannya dengan tindakan. Ia menolak menyewa pengacara terbaik untuk ibunya, membiarkan keadilan berjalan sebagaimana mestinya. Ia bekerja sama sepenuhnya dengan pihak berwajib, bahkan memberikan kesaksian yang memberatkan ibunya sendiri. Itu adalah hal tersulit yang pernah ia lakukan. Namun ia tahu itu adalah satu-satunya cara untuk menebus kesalahannya dan memberikan keadilan bagi ayahnya dan Naura. Sementara itu, Naura, dengan bantuan Pak Tirtayasa, perlahan tapi pasti membangun kembali hidupnya. Ia tidak kembali tinggal di rumahnya bersama Rizky. Ia memilih untuk tinggal di sebuah apartemen sederhana. Ia menggunakan kode dari buku catatan itu untuk membuka brankas simpanan ayah mertuanya, yang ternyata berisi dokumen-dokumen penting dan bukti-bukti lain kejahatan istrinya yang tidak sempat Pak Suryo gunakan. Dengan bukti itu, Naura berhasil mengambil alih kembali aset-aset perusahaan yang seharusnya menjadi hak Rizky, membersihkannya dari orang-orang titipan Ibu Lasmi. Ia juga berhasil mengelola tanah warisan orang tuanya yang ternyata benar, akan menjadi proyek infrastruktur besar. Naura bukan lagi hanya seorang istri. Ia belajar bisnis, ia belajar hukum, ia belajar menjadi kuat. Ia berubah menjadi seorang wanita karir yang disegani, cerdas, dan mandiri. Ia menemukan kekuatan yang tidak pernah ia tahu ia miliki. 1 tahun setelah malam tahlilan itu, Naura kini duduk di sebuah kursi direktur di kantor yang megah, kantor perusahaan yang berhasil ia bangun kembali dari puing-puing. Ia menatap pemandangan kota dari jendela kaca yang besar. Ia sudah sembuh. Bekas luka di tubuhnya mungkin tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Begitu pula bekas luka di hatinya. Tapi ia sudah berdamai dengan itu. Pintu ruangannya diketuk. Sekretarisnya masuk. "Ibu, Bapak Rizky ada di lobi. Beliau ingin bertemu." Naura terdiam sejenak, lalu mengangguk. "Persilakan masuk." Rizky melangkah masuk. Penampilannya sudah jauh lebih baik. Ia tidak lagi tampak hancur. Namun sorot matanya kini memancarkan kedewasaan dan penyesalan yang mendalam. Ia berdiri di hadapan meja Naura, tidak berani duduk sebelum dipersilakan. "Apa kabar, Naura?" tanyanya, suaranya terdengar tenang. "Baik, Mas." "Kamu sendiri?" jawab Naura. Suasananya tidak lagi tegang, namun juga tidak hangat. Hanya netral. "Aku baik," kata Rizky. "Aku hanya ingin memberikan ini padamu." Ia meletakkan sebuah map di atas meja. "Itu surat pengalihan kuasa penuh atas seluruh sisa warisan dari ayah yang menjadi hakku. Aku memberikannya padamu. Anggap saja ini sebagai bagian dari penebusanku." Naura menatap map itu, lalu kembali menatap Rizky. "Kamu tidak perlu melakukan ini, Mas." "Aku perlu, Naura," sahut Rizky cepat. "Aku tidak datang untuk meminta kembali. Aku tidak pantas untuk itu. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku tulus menyesal, dan aku akan menghabiskan sisa hidupku untuk mencoba menjadi orang yang lebih baik. Orang yang pantas untuk ayahku, dan pantas untuk kenangan tentangmu." Ia tersenyum tipis, senyum yang tulus namun penuh kesedihan. "Aku akan menunggu, Naura, bukan karena aku berharap kau akan kembali. Tapi karena menunggu adalah satu-satunya cara untukku menghukum diriku sendiri. Selama apapun itu." Setelah mengatakan itu, Rizky berbalik dan berjalan keluar dari ruangan. Naura tidak mencegahnya. Ia hanya menatap punggung suaminya yang perlahan menjauh. Ia tidak membencinya lagi. Amarahnya sudah lama padam. Ia mengambil map yang diberikan Rizky, namun tidak membukanya. Pandangannya kembali ke arah jendela, menatap matahari yang bersinar cerah di fajar yang baru. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan antara dirinya dan Rizky. Mungkin waktu akan menyembuhkan segalanya, mungkin juga tidak. Tapi untuk pertama kalinya, ia tidak takut. Apapun yang terjadi, ia tahu ia akan baik-baik saja. Ia telah menemukan dirinya, kekuatannya, dan keadilannya sendiri. Dan itu adalah akhir yang paling memuaskan dari segalanya.